Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1579, kamu bahkan lebih buruk dari sampah. Di sudut lain medan perang Myriad Realms, Hou Longxian, Zhao Tianxiang, Wang Yue dan yang lainnya juga memperhatikan Yang Xiaotian di peringkat. Yang Xiaotian, Hou Longxian tertawa dan berkata, menarik, aku tak menyangka akan menemukan sesuatu yang lucu dalam perjalanan ke alam bawah ini. Betapa memuaskannya. Mudah-mudahan, Yang Xiaotian dapat memberikan hiburan dan membuat perjalanannya di alam bawah tidak terlalu membosankan dan menjemukan. Sehari berlalu. Malam tiba. Yang Xiaotian pulih dari istirahatnya. Setelah seharian berburu, peringkatnya sementara naik ke posisi ke-10. Tentu saja, dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, dia berburu dengan santai, namun meski begitu, dia berhasil memburu lebih dari 1000 binatang ganas. Tepat saat Yang Xiaotian baru saja pulih dan hendak keluar dari gua, tiba-tiba, suara menggelegar terdengar, disertai kekuatan penghancur yang dahsyat. Yang Xiaotian membeku, menatap ke arah yang jauh. Dilihat dari fluktuasi kekuatannya, tampaknya ada cukup banyak orang yang memburu binatang ganas ke arah itu. Dia bertanya-tanya siapakah orang itu. Yang Xiaotian merenung sebentar, lalu memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Jika mereka belum melampaui alam konfirmasi Dao, mereka bukan ancaman baginya. Jika mereka adalah ahli dari klan iblis Yin Yang atau klan jahat, ia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melenyapkan mereka. Yang Xiaotian menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan, terbang ke arah itu. Saat Yang Xiaotian mendekat, dia melihat dua pemuda berbaju besi emas tengah mengepung sekelompok pengikut klan naga, dengan banyak mayat pengikut klan naga dan binatang ganas tergeletak di sekitar, semuanya dibunuh oleh kedua pemuda ini. Kedua pemuda ini tidak lain adalah murid dari alam atas, bernama Liu Haili dan Chen Ming. Peringkat mereka saat ini berada di angka 90-an, dan mereka adalah teman Hou Longxian. Para ahli yang ikut serta dalam pertempuran Myriad Realms dapat menekan wilayah kekuasaan mereka hingga ke level tertentu, dan setelah memasuki medan perang Myriad Realms, wilayah kekuasaan mereka akan ditetapkan pada level tersebut, yang memungkinkan mereka memperoleh poin kontribusi dengan memburu binatang ganas di atas wilayah kekuasaan tersebut. Karena tidak banyak binatang ganas dari lapisan ke-10 Sein di medan perang alam segudang, dan sebagian besar binatang ganas berada di lapisan ke-10 Dominator hingga lapisan pertama pengukuhan Dao, banyak petarung yang menekan wilayah mereka hingga ke puncak lapisan ke-10 Dominator untuk memasuki kompetisi. Lagi pula, lebih mudah untuk memperoleh poin kontribusi dengan cara ini. Liu Haili dan Chen Ming sama-sama menekan wilayah kekuasaan mereka ke puncak lapisan ke-10 Dominator untuk kompetisi. Meskipun keduanya telah menekan wilayah kekuasaan mereka hingga ke puncak lapisan ke-10 Dominator, mereka berasal dari alam atas, sehingga memburu para pengikut klan naga lapisan ke-10 Dominator dan binatang ganas adalah hal yang mudah bagi mereka. Dalam sekejap mata, beberapa pengikut klan naga terbunuh oleh mereka. Murid-murid klan naga yang tersisa menatap keduanya dengan ngeri, ingin melarikan diri tetapi tidak berhasil. Seorang murid klan naga mencoba melarikan diri tetapi langsung ditebas di kaki oleh pedang Liu Haili. Menyaksikan murid klan naga menjerit kesakitan setelah kehilangan kakinya, Liu Haili menyeringai, bukankah kau mencoba melarikan diri? Kenapa tidak melakukannya sekarang? Lalu ia menatap murid-murid klan naga lainnya dengan nada mengejek, seolah-olah mereka adalah domba yang siap disembelih. Chen Ming tertawa kepada Liu Haili, aku sudah menduga para murid alam bawah akan lemah, tapi tak kusangka mereka akan seburuk ini. Kemudian ia berkata kepada para murid klan naga yang tersisa, pantas saja tak seorang pun dari kalian pernah mendapatkan 10 juta poin kontribusi dalam pertempuran alam segudang. Semua yang kau sebut jenius di alam bawah adalah sampah. Beberapa pengikut klan naga, setelah mendengar ini, melotot marah ke arah keduanya. Kami mungkin sampah, tapi kau tetap sampah yang sama di hadapan guru suci kami. Seorang murid klan naga tak dapat menahan diri untuk membalas. Selain menjabat sebagai master domain pedang dan penguasa alam kematian, Yang Xiaotian juga merupakan master suci klan naga, sehingga para pengikut klan naga dari alam bawah dengan hormat memanggil Yang Xiaotian dengan sebutan yang mulia. Bagi mereka, Yang Xiaotian adalah perwujudan surga. Surga yang agung dan tak tertandingi. Tuan suci, iya. Liu Haili dan Chen Ming tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Liu Haili mengayunkan pedangnya, memotong lengan murid klan naga itu, sambil tertawa, hanya ingin tahu di mana guru sucimu. Kenapa dia tidak datang menyelamatkanmu?
Dia lalu mengayunkan pedangnya lagi, dan memutuskan lengan murid yang lain, cepat panggil guru sucimu untuk datang menyelamatkanmu. Jadi saya benar-benar bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi sampah. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Baiklah, cukup main-mainnya, aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Liu Haili tertawa, lalu mengayunkan pedangnya, waktunya kalian semua mati. Begitu aku menemukan guru sucimu, aku akan mengirimnya untuk bergabung denganmu. Saat pedang Qi-nya hendak mencabik-cabik murid-murid klan naga itu, tiba-tiba, seluruh pedang Qi yang menyerang membeku di tempat, berhenti 1 inci dari murid-murid itu, tidak dapat maju lebih jauh. Semua orang bingung ketika, entah dari mana, seorang pemuda berpakaian biru muncul di tempat kejadian. Melihat pemuda berbaju biru itu, para murid klan naga tak percaya, namun mereka berteriak kegirangan, itu Yang Mulia. Yang Mulia ada di sini. Meski terluka, mereka berjuang untuk bangkit dan berlutut di hadapan Yang Xiaotian, salam kami untuk Yang Mulia. Yang Xiaotian melirik ke arah jasad para pengikut klan naga di sekelilingnya, lalu ke arah murid yang kaki dan tangannya terpenggal, raut wajahnya berubah gelap saat ia menyuruh mereka bangkit. Liu Haili dan Chen Ming, ketika mendengar para pengikut klan naga memanggil pemuda yang tiba-tiba muncul, yang hanya berada di lapisan pertama dominator, Yang Mulia, membeku sesaat dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Apakah ini guru suci sampahmu? Hanya seorang dominator lapisan pertama. Liu Haili tertawa, mengarahkan pedangnya ke Yang Xiaotian, nak, tunjukkan keahlianmu, berusahalah sekuat tenaga dan lepaskan kekuatanmu sepenuhnya agar kami bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi sampah. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, Yang Xiaotian menghindar dengan cepat, dan sebelum dia sempat bereaksi, Yang Xiaotian meninjunya. Puff! Tinju Yang Xiaotian menembus jantungnya. Liu Haili terpental jauh, jatuh ke tanah, berguling-guling hingga mencapai ujung bumi, darah berceceran tanpa henti. Bagiku, kau tak lebih dari sampah, kata Yang Xiaotian dingin. Chen Ming tercengang. Sekalipun Liu Haili telah menekan wilayah kekuasaannya hingga ke puncak lapisan ke-10 dominator, kekuatan tempurnya jauh melampaui ahli puncak lapisan ke-10 dominator, namun ia tetap dihantam tepat di jantung oleh seorang dominator lapisan pertama. Mengatakan Liu Haili ceroboh, meski begitu, seorang dominator puncak lapisan ke-10 yang khas seharusnya tidak dapat melukainya. Wajah Chen Ming menjadi gelap, melotot ke arah Yang Xiaotian, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci. Nak, siapa kamu? Kau ingin melihat kekuatan tempurku sepenuhnya, kan? Kalau begitu, mari kita penuhi keinginanmu. Kata Yang Xiaotian, memobilisasi 10 tubuh surgawi agung. Seketika, 9 bayangan surgawi dewa waktu dan dewa alam semesta primordial berkumpul. Raungan naga leluhur 10 naga agung mengguncang surga. Kekuatan yang mengerikan menguasai langit dan bumi, mencekik Chen Ming dan Liu Haili. 10 tubuh surgawi-surgawi yang menentang. Wajah Chen Ming dan Liu Haili berubah drastis saat mereka terengah-engah. Guru suci yang dibicarakan para murid sampah ini ternyata telah mengembangkan tubuh pedang primordial. Dan itu adalah tubuh pedang primordial lapisan ke-26. Bab 1580, Hou Longxian, kau harus membalaskan dendam kami. Setelah menembus dominator, Yang Xiaotian memerintahkan alam kematian untuk mengumpulkan prasasti pedang Dao Surgawi. Sebelum menuju medan perang Myriad Realms, tubuh pedang primordial telah dikultivasikan hingga lapisan ke-26. Pada saat ini, seluruh tubuh Yang Xiaotian tiba-tiba memerah, bagai matahari merah yang menyala-nyala. Kekuatan matahari mengaduk langit dan bumi bagai badai yang dahsyat. Tanah di sekitarnya berubah menjadi bumi hangus. Liu Haili dan Chen Ming hanya merasakan gelombang api yang mengerikan menerjang ke arah mereka, dan mereka terkejut dan ketakutan, merasa seolah-olah organ dalam dan bahkan laut jiwa surgawi mereka akan terbakar. Tubuh surgawi matahari, seru Liu Haili tak percaya. Bagaimana mungkin itu adalah tubuh surgawi matahari? Bahkan Hou Longxian dan Zhao Tianxiang pun tak mampu mengolah tubuh surgawi matahari. Bagaimana mungkin kau berhasil mengolahnya? Teriak Chen Ming semakin keras. Faktanya, bukan hanya Hou Longxian dan Zhao Tianxiang yang gagal mengolah tubuh surgawi matahari, tetapi banyak talenta unggul dari alam atas juga mencoba mengolahnya tetapi tidak pernah berhasil. Karena tidak ada tubuh fisik siapapun yang mampu menahan kekuatan matahari dari buah dewa matahari. Ketika Hou Longxian, Zhao Tianxiang, dan yang lainnya mengonsumsi buah dewa matahari, begitu kekuatan matahari dalam diri mereka mencapai tingkat tertentu, mereka akan dibakar menjadi abu oleh kekuatan matahari dan harus berhenti berkultivasi.
Tubuh surgawi matahari, yang tidak dapat dikultivasikan oleh orang-orang berbakat dari alam atas, muncul pada seorang pemuda dari alam bawah, yang membuat mereka sangat terkejut. Hou Longxian, Zhao Tianxiang. Yang Xiao Tian mendengar Chen Ming menyebutkan bahwa bahkan Hou Longxian dan Zhao Tianxiang pun tidak mampu mengolah tubuh surgawi matahari, dan bagaimana mungkin dia bisa berhasil, lalu ia tersenyum dingin, mereka adalah mereka. Aku adalah aku. Kalian semua, mati. Kekuatan ke-11 tubuh dewa tertinggi meraung hebat. Waktu, takdir surgawi, asal-usul, alam semesta purba, ruang waktu tertinggi, kekuatan kacau, tenaga hidup, guntur kesengsaraan dao surgawi, kekuatan 10 leluhur naga agung, ki pedang tak berawal, tenaga matahari, semuanya menyatu, menyebabkan bumi seketika runtuh. Magma yang tak terhitung jumlahnya meletus. Bahkan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Liu Haili dan Chen Ming dipenuhi rasa takut, dengan panik menyalurkan tubuh surgawi mereka sendiri dan mati-matian melancarkan serangan, bahkan menggunakan kekuatan cincin surgawi dan alam dharma langit dan bumi mereka. Akan tetapi, kekuatan mereka, melawan derasnya waktu, takdir surgawi, asal, dan kekuatan lain dari ke-11 tubuh surgawi penentang surga, bagaikan aliran kecil, langsung bubar dan hancur. Dalam ketakutan mereka mencoba menghancurkan jimat ruang waktu untuk melarikan diri, tetapi mereka menemukan bahwa di bawah pengaruh kekuatan tubuh surgawi tertinggi yang Xiao Tian, jimat ruang waktu tidak dapat berfungsi. Mereka panik dan lari mundur, tetapi derasnya kekuatan ke-11 tubuh surgawi penentang surga itu terlalu cepat, sehingga tidak memberi mereka jalan keluar. Melihat mereka akan ditelan dan dihancurkan oleh banjir, Liu Haili meraung, "Nak, jika kau membunuh kami, alam atas tidak akan membiarkanmu pergi, keluarga Liu tidak akan membiarkanmu pergi." Setelah berkata demikian, mereka menghancurkan jimat pesan, dan mengirimkan pesan kepada Hou Longxian, Zhao Tianxiang, dan guru-guru lain yang kali ini merupakan keturunan dari keluarga Liu. "Hou Longxian, kau harus membalaskan dendam kami," teriaknya serak. Sebelum dilanda banjir, mereka dipenuhi keputusasaan, penyesalan, ketidakmauan, dan kemarahan. Mereka menyesal telah menekan wilayah kekuasaan mereka hingga ke puncak lapisan ke-10 dominator. Chen Ming menyeringai mengerikan dan tertawa terbahak-bahak, "Nak, kau akan menyesal." Hou Longxian dan Zhao Tianxiang memasuki medan perang Myriad Realms bersama Sein Peak Realm. Meskipun mereka telah menekan wilayah mereka hingga ke puncak lapisan ke-10 dominator, Hou Longxian dan Zhao Tianxiang belum melakukannya. Mereka memasuki medan perang Myriad Realms di puncak Sein. Dengan kekuatan Hou Longxian dan Zhao Tianxiang, mereka adalah makhluk tak terkalahkan yang tak tertandingi baik di medan perang Myriad Realms maupun alam bawah. Kalau begitu, tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu. Kemanapun kau melarikan diri, kau pasti akan mati. Chen Ming tertawa terbahak-bahak, suaranya dipenuhi kebencian tak berujung. Dia seolah melihat adegan di mana Yang Xiao Tian dan orang-orang di sekitarnya dianiaya pada saat itu. Bang! Banjir yang terbentuk dari pertemuan waktu Yang Xiao Tian, alam semesta primordial, asal, dan kekuatan 11 tubuh surgawi agung telah menghancurkan pertahanan terakhir mereka dan menelannya. Saat mereka ditelan banjir, zirah surgawi mereka hancur dan beterbangan, berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, melesat melintasi langit dalam banjir. Bercak-bercak darah muncul di sekujur tubuh mereka, membesar dengan cepat, lalu meledak, berubah menjadi kabut darah, diasimilasi oleh waktu, dibakar menjadi abu oleh kekuatan matahari, dan menghilang. Seluruh langit dan bumi tidak menunjukkan jejak keberadaan mereka. Banjir kekuatan terus menerjang hingga ke ujung bumi. Tanah meninggalkan jurang yang mengerikan. Bahkan para pengikut klan naga kehilangan kata-kata untuk menggambarkan perasaan terkejut di hati mereka. Ketika mereka sadar kembali, mereka semua berlutut dengan gembira sambil berteriak, "Guru suci tak terkalahkan. Sang guru suci tak terkalahkan." Mereka bahkan sama sekali lupa akan cedera dan rasa sakit mereka, hati mereka hanya dipenuhi kegembiraan, bahkan terharu. Yang Xiao Tian mempersilakan orang banyak itu berdiri lalu mendatangi pengikut klan naga dengan kaki dan tangan yang terputus, menggunakan teknik satu tangan untuk menyambungnya kembali. Kemudian, bola cairan hijau muncul di tangan Yang Xiao Tian. Ini adalah cairan esensi kehidupan. Tubuh surgawi kehidupan tertingginya telah menembus lapisan ke-25, dan tingkat tubuh surgawi kehidupan tertinggi ini dapat memadatkan cairan esensi kehidupan, yang melampaui ramuan penyembuhan tingkat dewa manapun. Di bawah balutan cairan esensi kehidupan,
pengikut klan naga yang anggota tubuhnya terputus dengan cepat sembuh, seolah-olah tidak ada luka sama sekali. Murid klan naga itu berlutut dengan penuh rasa terima kasih dan berterima kasih kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian membantunya berdiri, lalu bertanya kepada semua orang kemana mereka berencana pergi. Mereka dengan hormat menjawab, Yang Mulia Guru Suci, kami mendengar sarang naga telah dibuka, jadi kami ingin mencoba peruntungan memasuki sarang naga, tetapi tanpa diduga bertemu dengan dua murid dari alam atas ini. Oh, sarang naga telah terbuka. Hati Yang Xiaotian tergerak. Di dalam medan perang Myriad Realms, terdapat sarang naga yang ditinggalkan oleh ahli naga suci misterius, dan konon sarang tersebut berisi banyak harta karun klan panjang. Namun, sarang naga biasanya tertutup. Untuk masuk, seseorang harus menunggu hingga sarang naga dibuka. Tentu saja, bahkan ketika dibuka, pintu itu penuh dengan berbagai batasan. Memasuki bagian terdalam dan mendapatkan harta karun klan panjang bukanlah tugas yang mudah, bahkan kesalahan kecil pun dapat menyebabkan kematian di dalamnya. Ya, sarang naga telah dibuka. Apakah Yang Mulia Guru Suci ingin menemani kami? Tanya seorang murid klan naga dengan hati-hati. Baiklah, kata Yang Xiaotian. Meskipun mencari harta karun di sarang naga akan memengaruhi kecepatannya dalam berburu binatang ganas dan poin kontribusinya, kedalaman sarang naga mungkin berisi obat surgawi klan yang berusia 80 juta tahun. Jika dia bisa memperolehnya, itu akan menyelamatkannya dari puluhan tahun kerja keras dalam berkultivasi. Seketika, Yang Xiaotian berangkat bersama beberapa murid klan naga menuju sarang naga. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian teringat pada jimat pesan yang dihancurkan oleh Liu Haili dan Chen Ming sebelum kematian mereka. Mereka pasti melapor kepada Hou Longxian, Zhao Tianxiang, dan yang lainnya, untuk membalas dendam. Mengingat kekuatan Hou Longxian dan Zhao Tianxiang, mereka tak terkalahkan di alam bawah. Untuk melawan mereka, satu-satunya harapan Yang Xiaotian adalah segera menjadi penguasa alam segudang dan menguasai kekuatan alam segudang. Bab 1581, Klan Naga Iblis membuka segelnya. Agar dapat mencapai 300 juta poin kontribusi dengan cepat, dalam perjalanan menuju sarang naga, Yang Xiaotian mengerahkan seluruh upayanya untuk membunuh binatang ganas. Seperti dugaan Yang Xiaotian, Liu Haili dan Chen Ming mengirim jimat pesan untuk membalas dendam kepada Hou Longxian, Zhao Tianxiang, dan lainnya. Pada saat ini, di sebuah benua tak jauh dari tempat Yang Xiaotian berada, Hou Longxian melihat isi jimat pesan itu, wajahnya menjadi gelap. Tuan Suci, Yang Mulia. Karena keterbatasan waktu, jimat pesan yang dikirimkan Liu Haili dan Chen Ming kepada Hou Longxian, Zhao Tianxiang, dan yang lainnya berisi pesan, pembunuhnya adalah Guru Suci, Yang Mulia. Tuan Suci, Yang Mulia. Berani sekali, beraninya membunuh seorang murid alam atas. Mata Hou Longxian dipenuhi niat membunuh saat ia melesat di udara. Aku akan mencari tahu siapa Anda. Siapapun kamu, kamu pasti mati. Meskipun Liu Haili dan Chen Ming hanya menyebutkan Guru Suci, Yang Mulia, tanpa menyebutkan identitas lawan secara rinci, dengan kekuatannya, dia akan segera mengetahui siapa orang itu. Meskipun ada banyak ahli yang berpartisipasi dalam pertempuran Myriad Domains, mereka yang dihormati sebagai Holy Master, Yang Mulia, seharusnya tidak banyak. Berpikir bahwa Guru Suci ini, Yang Mulia berani membunuh murid alam atas mereka, seekor semut dari alam bawah berani menantang alam atas mereka. Hou Longxian tiba-tiba mengepalkan kekosongan, dan semua binatang ganas di pegunungan di depan ditangkap oleh tangan raksasa tak terlihat dan kemudian meledak menjadi kabut darah. Lalu, dari tubuh semua binatang ganas itu, keluarlah gugusan cahaya yang merupakan jiwa-jiwa binatang buas itu. Hou Longxian, bagaikan seekor paus raksasa yang sedang kacau, tiba-tiba menarik napas, dan seluruh jiwa binatang dari binatang ganas ditelan ke dalam tubuhnya. Setelah melahap semua jiwa binatang, aura roh kudus Hou Longxian malah menjadi lebih kuat. Pada saat ini, saat Yang Xiaotian terus-menerus membunuh binatang ganas, peringkatnya naik lagi, mencapai posisi ke-9. Ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba di sarang naga, poin kontribusinya terus meningkat, dan peringkatnya telah naik ke posisi ke-7. Sarang naga kosong dan sunyi. Seluruh sarang naga dipenuhi dengan energi spiritual klan panjang yang aneh. Yang Xiaotian menatap sarang naga kosong di depannya, matanya bingung. Bagaimana mungkin ada energi spiritual klan panjang yang begitu aneh di sarang naga? Beberapa pengikut klan naga lainnya juga jelas merasakan anomali sarang naga. Mungkinkah klan naga iblis di dalam sarang naga hendak menghancurkan segelnya? Tanya salah satu murid klan naga dengan suara kering.
Beberapa murid klan naga semuanya mengalami perubahan ekspresi. Konon, sarang naga menyegel klan naga iblis, yang sangat kuat dan aneh, yang berspesialisasi dalam melahap ahli klan panjang lainnya atau pengikut ras manusia dengan tubuh surgawi klan naga. Ada banyak legenda tentang klan naga iblis ini, sebagian mengatakan mereka disegel oleh ahli naga suci yang misterius, sedangkan sebagian lainnya mengklaim klan naga iblis telah disegel di sini bahkan sebelum ahli naga suci tersebut. Klan naga iblis dibesarkan di sini oleh alam atas, namun kemudian, karena klan naga iblis menjadi terlalu kuat, alam atas harus menyegel mereka. Tidak peduli legenda manapun, tidak ada keraguan bahwa klan naga iblis ini sangat kuat. Ki naga yang begitu kuat dan aneh memang tidak normal. Mungkin saja klan naga iblis benar-benar akan menghancurkan segelnya, seorang murid klan naga yang khawatir berkata kepada Yang Xiaotian, Tuan Suci, yang mulia, terlalu berbahaya bagi Anda untuk masuk. Jika mereka masuk dan mati, itu bukan apa-apa, tetapi identitas Yang Xiaotian berbeda, dia tidak mungkin mati di sini, terutama karena mereka telah membawa Yang Xiaotian ke sarang naga. Jika Yang Xiaotian mati di sini, mereka tidak akan bisa menebus dosa mereka bahkan jika mereka mati 100 kali. Yang Xiaotian menatap sarang naga yang sunyi di depan, merenung, tidak apa-apa. Jika aku menghadapi bahaya, aku akan mundur. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan anak harimau tanpa memasuki sarang harimau. Namun, beberapa pengikut klan naga juga tahu bahwa mereka tidak cukup kuat dan tidak ingin membebani Yang Xiaotian, jadi mereka berpisah dengannya. Yang Xiaotian terbang sendirian menuju sarang naga. Di dalam sarang naga, tak ada seorang pun, sunyi, kecuali ki naga aneh yang semakin intens dan samar-samar terlihat adanya rasa kematian. Perasaan kematian ini memberi Yang Xiaotian perasaan yang familiar. Yang Xiaotian bingung dan curiga. Namun, ketika dia mencoba menggunakan kekuatan jiwa surgawinya untuk mencari sumber rasa kematian ini, dia tidak dapat memastikan dari mana asalnya. Yang Xiaotian menjadi lebih berhati-hati. Ia menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan, terbang jauh di bawah tanah. Namun, rasa kematian ini seakan selalu mengikutinya. Ketika ia berhenti, kehadiran maut itu pun berhenti, ketika ia terbang maju, kehadiran maut itu pun mengikutinya. Yang Xiaotian tidak dapat mengusir kehadiran mematikan ini apapun yang terjadi. Melihat bahwa dia tidak bisa melepaskannya, Yang Xiaotian mengabaikannya begitu saja, mengaktifkan tubuh surgawi naga primordial, menghindari batasan di sekitarnya, dan melanjutkan dengan hati-hati. Pembatasan klan panjang ini sangat tersembunyi, beberapa bahkan tersembunyi jauh di bawah tanah. Untungnya, Yang Xiaotian memiliki tubuh surgawi naga primordial, sangat peka terhadap kekuatan penghalang klan panjang, jika tidak, dia tidak dapat menghindari batasan klan panjang ini sama sekali. Saat Yang Xiaotian mendekati kedalaman sarang naga, energi spiritual klan panjang yang aneh menjadi semakin kuat. Dan di depan, terdengar suara-suara dentuman pelan, seolah-olah seseorang sedang memukul sesuatu dengan keras, hendak menerobos tanah. Hati Yang Xiaotian mencelos. Klan naga iblis yang tersegel kemungkinan besar akan benar-benar menerobos segel tersebut. Dan mereka akan segera muncul. Segelnya sudah melemah. Jika tidak, suara benturan seperti itu tidak akan terdengar. Dia harus bergegas ke bagian terdalam sarang naga secepat mungkin, menemukan ramuan surgawi 80 juta tahun, lalu mundur. Jika klan naga iblis merusak segelnya sebelum itu, dia tidak akan bisa meninggalkan sarang naga. Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Namun, semakin dekat ia ke bagian terdalam sarang naga, semakin banyak batasan klan panjang yang muncul, yang secara signifikan memengaruhi kecepatan Yang Xiaotian, membuatnya semakin lambat. Dong! Tepat saat Yang Xiaotian bergegas menuju bagian terdalam sarang naga, tiba-tiba, dari suatu tempat di depan, terdengar ledakan besar, dan dengan suara dentuman ini, seluruh langit dan bumi bergetar, bahkan kedalaman bumi pun bergetar. Banjir ki naga yang mengerikan mengalir keluar bagaikan gelombang pasang. Namun begitu muncul, ki naga yang aneh ini menghilang. Rupanya, barusan, salah satu anggota kuat klan naga iblis memecahkan segelnya, menyebabkan ki naga aneh keluar. Namun tak lama kemudian, segel itu sembuh lagi, dan ki naga yang aneh pun lenyap. Melihat ini, Yang Xiaotian tak kuasa menahan diri untuk menggertakkan gigi dan mengaktifkan gerakan seketika ruang waktu. Sekarang ia hanya bisa bertaruh. Klan naga iblis pasti akan menghancurkan segelnya dalam waktu 1 jam, ia hanya bisa menggunakan gerakan seketika ruang waktu sebagai taruhan. Berdengung,
Yang Xiao Tian menggunakan gerakan seketika ruang waktu dan langsung tiba di bagian terdalam sarang naga. Ketika ia mencapai bagian terdalam, ruang di sekelilingnya berkilauan dengan cahaya yang menakutkan. Melihat cahaya ini, Yang Xiao Tian menjadi tegang sepenuhnya. Inilah kekuatan batasan klan panjang. Kekuatan pembatas yang merusak segera bersiul melewatinya seperti kereta api berkecepatan tinggi yang melaju kencang, menimbulkan badai energi yang mengerikan. Menyaksikan peluit kekuatan yang membatasi itu berlalu dan jatuh ke kejauhan, Yang Xiao Tian merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Begitu dia memastikan kekuatan pembatas itu telah hilang, Yang Xiao Tian pun rileks, memandang ke depan, dan melihat sarang besar yang menyerupai sarang burung. Dan di dalam sarang itu, ada istana suci klan naga, mungkin istana ahli naga suci itu. Bab 1582, sekelompok orang tak berguna, minggir, aku akan melakukannya. Sarang itu dibuat dari jenis sutra serpentin yang langka. Setiap helai sutra ular setebal lengan dan bertuliskan rune klan panjang. Biasanya, sarang ini dalam keadaan tertutup, dan bahkan jika para Sein di puncak kekuatan mereka bergabung, mereka tidak akan mampu membukanya. Saat ini, pintu masuk ke sarang tersebut terbuka, namun lebarnya hanya beberapa meter, sehingga hanya bisa dilalui satu orang dalam satu waktu. Di pintu masuk, pola cahaya klan naga berkelebat seperti laser. Jika seseorang menyeberang saat pola-pola ini muncul, mereka akan langsung teriris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Yang Xiao Tian berhenti sejenak, menahan diri untuk tidak menyerang dengan gegabah. Sebaliknya, dia mengamati pola-pola yang muncul, meskipun dia segera menyadari bahwa pola-pola tersebut tidak memiliki urutan yang jelas. Terkadang, satu pola cahaya langsung diikuti oleh pola kedua, ketiga, atau bahkan keempat, tanpa henti. Di lain waktu, pola kedua baru muncul beberapa detik atau bahkan lebih dari 10 detik kemudian. Seiring berjalannya waktu dan suara-suara pemboman dari luar bertambah keras, disertai dengan meningkatnya ki naga iblis, Yang Xiao Tian menarik napas dalam-dalam, memutuskan untuk menggunakan gerakan seketika ruang waktu untuk menyerbu melalui pintu masuk. Meskipun ruang di sekitarnya tidak stabil, membuat pergerakan ruang waktu seketika berisiko dan berpotensi menyebabkan keruntuhan spasial, peluang keruntuhannya kecil. Jika dia tidak memasuki sarang naga sekarang, penundaan lebih lanjut mungkin akan membuat dia tidak bisa masuk lagi setelah klan naga iblis muncul. Tepat saat pola cahaya klan naga mereda, Yang Xiao Tian mengeksekusi gerakan seketika ruang waktu. Setelah muncul kembali, dia mendapati dirinya berada di dalam pintu masuk Dragon Nest. Senang karena berhasil melewatinya, Yang Xiao Tian menatap istana surgawi klan naga di depannya. Setelah memastikan tidak ada lagi penghalang di sekitarnya, ia pun bergegas menuju istana surgawi. Berdiri di depan istana suci klan naga, dia melihat pintu-pintu istana dihiasi dengan gambar naga suci. Gambar naga suci ini terdiri dari total 10.000 rune klan panjang. Sambil menatap rune yang rumit ini, Yang Xiao Tian mengerutkan kening. Jika diberi cukup waktu, dia bisa sepenuhnya memahami rune ini, tetapi dengan waktu kurang dari 1 jam sebelum kemunculan klan naga iblis, waktu tidak berpihak padanya. Setelah akhirnya berhasil menembus pintu masuk istana suci naga suci di hadapannya, mundur bukanlah pilihan. Yang Xiao Tian menjernihkan pikirannya dari gangguan, memfokuskan jiwanya untuk memahami gambaran naga suci. Mungkin karena kultivasi tubuh surgawi naga primordialnya yang sempurna, pencerahannya terhadap citra naga suci berlangsung cepat, memahami 4.000 rune dalam waktu kurang dari setengah jam. Namun, masih tersisa 6.000 rune. Dengan kemunculan naga iblis yang semakin dekat, dengan kecepatan ini, dia tidak akan memahami 6.000 rune yang tersisa pada waktunya. Yang Xiao Tian memikirkan jiwa naga suci. Dia mencoba memanfaatkan kekuatannya. Memang, di bawah pengaruh jiwa naga suci, kecepatan pemahamannya hampir meningkat 2 kali lipat, memungkinkannya memahami 4.000 rune lainnya dengan cepat. 2.000 rune tersisa. Di luar, dentuman itu semakin hebat. Ki naga iblis melonjak semakin kuat, serupa dengan banjir dahsyat yang meluap. Yang Xiao Tian, fokus, melanjutkan pencerahannya. Tak lama kemudian, hanya 1.000 yang tersisa. Tiba-tiba, disertai suara gemuruh, langit dan bumi berguncang. Ki naga iblis yang dahsyat menyapu bagaikan aliran deras, menghancurkan segala sesuatu di sekitar sarang naga. Di tempat ki naga iblis mengalir, tanah menjadi kering, retak, dan layu bagai kulit kayu kering, seakan-akan kehidupan telah dilahap habis.
Ini merupakan contoh kekuatan mengerikan dari klan naga iblis yang mampu merusak dan melahap garis keturunan mereka. Jadi, dimanapun mereka lewat, tidak ada kehidupan yang bisa berkembang. Melihat klan naga iblis terbebas, ki mereka ditujukan untuk menghancurkan sarang naga. Kekuatan korosif yang menyeluruh itu mengejutkan Yang Xiaotian. Akan tetapi, saat ki naga iblis menyerang sarang naga, ia memancarkan cahaya cemerlang yang menyilaukan, menangkis ki tersebut sepenuhnya. Meskipun kuat, ki naga iblis tidak dapat mengikis sarang naga. Yang Xiaotian berkonsentrasi lagi, sepenuhnya asyik menguraikan rune gambar naga suci. Sekarang, dengan ki naga iblis yang terus-menerus muncul dari kehampaan, naga iblis ahli yang tak terhitung jumlahnya berhasil melepaskan segel mereka, semuanya melolong ke langit, mata mereka dipenuhi dengan niat haus darah. Li Xuan, kau pernah menyegel klan naga iblisku. Sekarang setelah kita bebas, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikan kita kali ini. Seekor naga iblis raksasa tertawa terbahak-bahak di tengah ki naga iblis yang tak berujung. Kali ini, kita akan melahap seluruh medan perang Myriad Realms. Membantai benua yang tak terhitung jumlahnya. Tawanya bergema, mengguncang ruang di sekitar sarang naga. Tiba-tiba, ia menatap sarang naga. Melihat sarang yang terbuka, ia bersukacita, surga membantuku. Begitu aku mendapatkan mutiara naga suci di dalam istana dan menggabungkannya, lukaku tidak hanya akan sembuh, tetapi kekuatanku juga akan semakin meningkat. Namun, ketika melihat Yang Xiaotian di luar istana, menguraikan arai besar naga suci dengan jiwa naga suci di belakangnya, dia terkejut. Apakah itu jiwa naga suci? Anak itu benar-benar menyatu dengan jiwa naga suci. Dengan gembira, dia tertawa, bagus, bunuh dia dan jiwa naga suci akan menjadi milikku. Setelah selesai, cakar naga raksasanya meraih sarang naga. Kekuatan naga iblis membombardir ke bawah. Seluruh sarang naga memancarkan cahaya yang menakutkan, setiap helai sutra ular berkilauan dengan cemerlang. Bang! Sarang naga bergetar. Bahkan penguasa iblis Yin Yang, penguasa segala kejahatan, iblis 10.000 iblis yang bersatu tak mampu mengguncang sarang naga, tetapi di bawah serangan penuh leluhur naga iblis Li Junwei, sarang itu bergetar. Li Junwei, melihat sarang naga berhasil bertahan dari serangannya, mencibir dingin, Li Xuan sudah pergi, dan sarang naga ini berani melawanku. Kita lihat saja berapa lama kau bisa bertahan. Setelah itu, ia bersiap untuk serangan berkekuatan penuh lainnya. Leluhur, izinkan aku masuk dan menangkap anak itu. Pada saat ini, seorang leluhur naga iblis dari alam peneguh Dao berbicara. Baiklah, biarkan dia tetap hidup. Aku ingin tahu bagaimana dia bisa menyatu dengan jiwa naga suci, jawab Li Junwei. Leluhur naga iblis dengan hormat setuju, lalu terbang menuju pintu masuk sarang naga. Namun, sesampainya di sana, ia dicabik-cabik menjadi kabut berdarah oleh pola cahaya klan naga. Menyadari hal itu, leluhur naga iblis lainnya dengan bersemangat mengajukan diri, membanjiri pintu masuk sarang naga. Sekarang, Yang Xiaotian harus menguraikan 300 rune naga suci lagi. Meski cemas menyaksikan leluhur naga iblis hendak masuk, dia terus fokus pada 300 rune terakhir dengan sepenuh hati. Untungnya, hanya satu orang yang bisa masuk pada satu waktu di pintu masuk sarang naga, dan setiap kali leluhur naga iblis mencoba melewatinya, pola cahaya di pintu masuk tersebut menghancurkan mereka, sehingga klan naga iblis tidak bisa masuk untuk saat ini. Li Junwei, yang menyaksikan ini, menggeram, dasar orang bodoh. Minggir, aku sendiri yang akan melakukannya. Berencana untuk menangkap Yang Xiaotian secara pribadi. Bab 1583, begitu aku melahapmu, aku akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Para anggota klan naga iblis melihat Li Junwei marah, dan tidak berani pamer lagi, mereka segera minggir. Yang Xiaotian melihat Li Junwei hendak masuk sendiri, dan hatinya tenggelam, terus memahami rune naga suci yang tersisa dengan sekuat tenaga. Akhirnya, hanya tersisa 100. Hanya 100. Saat itu, Li Junwei telah mencapai pintu masuk sarang naga. Wujudnya berubah menjadi wujud manusia. Dengan satu langkah, ia mencapai pintu masuk sarang naga. Tepat saat dia hendak melewati pintu masuk, tiba-tiba, pola cahaya klan panjang muncul lagi. Melihat pola cahaya klan panjang hendak mencabik-cabik Li Junwei, tiba-tiba, kekuatan naga jahat di dalam Li Junwei meraung dan berteriak, minggir. Kekuatan naga jahat yang besar bertabrakan dengan pola cahaya klan panjang di sarang naga, pola cahaya yang sebelumnya tak terkalahkan, hancur berkeping-keping. Sebelumnya, puluhan leluhur naga iblis mencoba menerobos sarang naga,
Tetapi semuanya dihancurkan oleh pola cahaya klan panjang ini, bahkan mereka yang berada di lapisan ke-10 suci pun tak mampu menahannya. Kini, pola cahaya itu dihancurkan oleh kekuatan naga jahat Li Junwei. Li Junwei menghancurkan pola cahaya klan panjang dan berhasil memasuki sarang naga. Dan Yang Xiaotian masih belum sepenuhnya memahami 30 rune naga suci. Tetapi pada saat ini, tidak ada waktu untuk memahaminya. Sosok Li Junwei bergeser, tiba di belakang Yang Xiaotian. Ia tertawa, "Nak, aku tidak menyangka bakat formasimu begitu tinggi, tapi sayangnya, dengan hanya 30 rune naga suci yang tersisa, kau tidak akan punya kesempatan untuk memahaminya." Setelah berbicara, dia hendak melakukan suatu gerakan. Tepat saat dia hendak menyerang, tiba-tiba seluruh tubuh Yang Xiaotian meletus dengan kekuatan terang bagaikan gunung berapi. Keilahian yang melampaui imajinasi Li Junwei terbang keluar dari tubuh Yang Xiaotian. Cahaya kekacauan memancar keluar. Kekuatan cahaya biasa tidak dapat memurnikan energi naga jahat milik Li Junwei, tetapi di bawah cahaya kekacauan, energi naga jahat di sekitar Li Junwei mendesis tanpa henti. Li Junwei juga tersengat rasa sakit di matanya oleh cahaya Chaos Bright Divine Nature. Setelah kembali ke akal sehatnya, dia menatap Chaos Bright Divine Nature dengan tak percaya, yang bagaikan matahari yang bersinar, ini, Raja Chaos Bright Divine Nature. Pada saat ini, 14 sayap cerah di belakang Yang Xiaotian juga terentang, dan kekuatan cerah melonjak hebat, membombardir energi naga jahat di sekitar Li Junwei. Kekuatan asal cerah. Li Junwei terkejut lagi. Namun belum berakhir, tiba-tiba, kekuatan naga yang besar meletus dari Yang Xiaotian, dan 10 leluhur naga agung terbang keluar. Di bawah tarikan kekuatan 10 leluhur naga agung, sarang naga tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan rune klan panjang yang menakjubkan muncul dari kehampaan, menyelimuti Li Junwei. 10 leluhur naga agung. Li Junwei terkejut. Anak ini tidak hanya menyatu dengan jiwa naga suci tetapi juga dengan sifat surgawi kekacauan cerah, kekuatan asal cerah, dan bahkan menyatu dengan tubuh leluhur naga. Dia menatap Yang Xiaotian dengan tatapan mata yang membara, sangat membara, seakan-akan sedang menatap harta karun yang tak tertandingi. "Anak baik, aku tidak menyangka kau bahkan telah menyatu dengan tubuh 10 leluhur naga agung." Li Junwei sangat gembira, mengulurkan tangan untuk meraih Yang Xiaotian, "Jika aku melahapmu, aku akan menjadi tak terkalahkan di dunia." Tepat saat Li Junwei mengulurkan tangannya untuk menangkap Yang Xiaotian, tiba-tiba, patung naga suci di pintu istana naga bersinar terang, seluruh istana naga dipenuhi dengan lapisan demi lapisan cahaya naga. Ternyata saat Li Junwei teralihkan, Yang Xiaotian telah memahami 30 rune naga suci terakhir dan mengaktifkan arai besar naga suci. Seekor naga suci raksasa terbang keluar dari istana naga, memancarkan raungan naga yang mengguncang bumi, meledak ke arah Li Junwei. Melihat ini, Li Junwei mengabaikan Yang Xiaotian dan mengangkat tangannya untuk menghadap naga suci. Dalam suara yang menggelegar, kekuatan kehancuran melanda Yang Xiaotian. Akan tetapi, ketika kekuatan penghancur mencapai belakang Yang Xiaotian ditelan oleh kekuatan pelahap istana naga dan masuk ke istana naga. Pintu istana naga ditutup lagi. Saat memasuki istana naga, Yang Xiaotian merasa dia telah selamat dari bencana. Pada saat ini, terdengar suara dentuman lain, saat seluruh istana naga bergetar hebat, Li Junwei tengah menyerang formasi besar naga suci, berusaha menerobos masuk. Yang Xiaotian mengabaikan yang lainnya dan mulai mencari barang-barang istana naga dengan sekuat tenaga. Dia mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk datang demi ramuan surgawi 80 juta tahun. Ketika Yang Xiaotian sampai di taman belakang istana naga, ia menemukan taman obat. Setelah masuk, ia menemukan bahwa meskipun terdapat banyak obat surgawi klan panjang di dalamnya, tak satu pun yang berusia 80 juta tahun. Yang tertua berumur 70 juta tahun. Melihat ini, hawa dingin menjalar di hati Yang Xiaotian. Mungkinkah istana naga di dalam sarang naga benar-benar tidak memiliki obat surgawi 80 juta tahun? Tetapi dia cepat-cepat menenangkan diri, berpikir tidak mungkin sarang naga istana naga tidak memiliki obat surgawi 80 juta tahun, pasti ada yang menyembunyikannya di suatu tempat. Dia melanjutkan pencariannya. Sementara itu, di luar, Li Junwei terus membombardir formasi agung naga suci, menyebabkan istana naga berguncang hebat. Di bawah serangan dahsyat Li Junwei, cahaya formasi agung naga suci meredup drastis. Li Junwei tidak akan membutuhkan lebih dari 1/4 jam untuk menghancurkan formasi agung naga suci.
Yang Xiaotian juga merasakan perubahan dalam Holy Dragon Grid Array, mempercepat pencariannya. Akhirnya, dia menemukan ruang pemurnian pil di suatu halaman tertentu, yang tampaknya merupakan tempat ahli naga suci biasa memurnikan pil secara teratur. Di dalam ruang pemurnian pil, dia menemukan 2 vas giok dan beberapa buku. Melihat vas giok, jantung Yang Xiaotian berdebar kencang. Setelah mendapatkannya, ia segera membukanya. Saat terbuka, aura Roh Kudus memancar keluar bagai lautan luas. Air surgawi lapisan surgawi ketujuh. Melihat air surgawi lapisan surgawi ketujuh di dalam vas giok, dan terlebih lagi, meminum 300 hingga 400 suap, Yang Xiaotian merasa kecewa sekaligus terkejut. Sebelum datang ke medan perang Myriad Realms, dia telah memurnikan pil konfirmasi Dao Surgawi Kesengsaraan ke-15, menukarnya dengan lebih dari 200 teguk air surgawi lapisan ke-7 surgawi dan sebatang obat surgawi 80 juta tahun, yang semuanya telah dia konsumsi untuk kultivasi. Baik air surgawi lapisan surgawi ke-7 maupun obat surgawi 80 juta tahun merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan Yang Xiaotian saat ini. Lalu, dengan gugup, dia membuka vas giok yang terakhir. Di dalam vas giok, ada 2 buah emas yang mengambang, dan di samping kedua buah emas ini, ada bola naga yang memancarkan aura Roh Kudus. Kedua buah emas ini adalah obat surgawi klan panjang yang terkenal, buah suci roh naga, yang mencapai tingkat 10 juta tahun. Yang Xiaotian menarik napas lega, merasa bersyukur bahwa usaha kerasnya memasuki Dragon Nest tidak sia-sia. Sambil mengemasi 2 vas giok, Yang Xiaotian melambaikan tangannya, mengumpulkan semua buku di ruang pemurnian pil, lalu menggunakan gerakan seketika ruang waktu untuk mencapai formasi transmisi di dalam Istana Naga. Tepat saat Yang Xiaotian hendak menggunakan formasi transmisi Istana Naga untuk pergi, tiba-tiba, ledakan dahsyat terjadi saat Li Junwei menghancurkan formasi besar naga suci. Cakar naga besar menjangkau Yang Xiaotian melalui beberapa lapisan ruang. Yang Xiaotian segera mengaktifkan formasi transmisi Istana Naga. Dengan suara dengungan, Yang Xiaotian menghilang dari tempatnya. Cakar naga Li Junwei menghantam formasi transmisi, dan formasi itu meledak dengan cahaya, hancur saat bersentuhan. Melihat Yang Xiaotian lolos melalui formasi transmisi Istana Naga, Li Junwei menjadi murka, cakar naganya menembus kedalaman kehampaan, menyebarkan lapisan kekuatan ruang waktu, sekali lagi meraih Yang Xiaotian. Bab 1584, Kota Terbuka. Namun, Li Junwei pada akhirnya melangkah terlalu lambat. Dia hanya berhasil memahami kekuatan ruang waktu yang luar biasa di balik Yang Xiaotian. Suara guntur terus bergema. Ruang waktu di belakang Yang Xiaotian berguncang hebat, seakan-akan terkena serangan mengerikan, menyerupai suara gunung runtuh. Yang Xiaotian mendengarkan suara yang semakin jauh di belakangnya. Li Junwei memperhatikan Yang Xiaotian pergi dan meraung, "Nak, kau takkan bisa kabur. Dimanapun kau berada di medan perang Myriad Realms, aku akan menemukanmu dan menyeretmu keluar." Gelombang suara menembus lapisan ruang waktu, terus-menerus mencapai telinga Yang Xiaotian. Gendang telinga Yang Xiaotian berdengung. Namun tak lama kemudian, ia menghilang. Li Junwei tiba-tiba menoleh dan dengan marah berkata kepada sekelompok ahli klan naga iblis di belakangnya, "Blokir semua ruang di sekitarnya, temukan dia, bunuh dia, temukan anak itu untukku. Lahap semua yang ada di sini untukku." Ya, leluhur. Kelompok ahli klan naga iblis, yang terintimidasi oleh kemarahan Li Junwei, tetap diam sebelum dengan cepat muncul dari sarang naga, menghalangi ruang di sekitarnya dan mencari aura dan jejak Yang Xiaotian. Secara umum, pergi melalui formasi teleportasi spasial tidak akan membawa seseorang terlalu jauh, jadi masih ada harapan untuk menemukan Yang Xiaotian. Setelah Yang Xiaotian pergi, saat muncul kembali, dia telah tiba di atas dataran luas tak berpenghuni. Yang Xiaotian tidak berhenti, terus terbang dan menggunakan gerakan ruang waktu seketika selama berhari-hari dan bermalam-malam, hanya berhenti ketika dia yakin klan naga iblis tidak mengejarnya. Setelah berpikir sejenak, Yang Xiaotian memutuskan untuk mencari tempat pertama untuk melahap dan memurnikan kedua buah suci roh naga. Meskipun poin kontribusi penting, mengasah kapak tidak akan menunda pekerjaan menebang kayu, jika kekuatannya meningkat, akan lebih mudah untuk berburu binatang buas, sehingga meningkatkan poin kontribusi dengan lebih mudah. Maka, Yang Xiaotian menemukan sebuah pegunungan tak berpenghuni dan masuk jauh ke bawah tanah, menggunakan kekuatan ruang waktu dari tubuh surgawi tertinggi untuk menciptakan sebuah ruang, di mana ia duduk bersila di dalamnya dan memakan salah satu buah suci roh naga. Cahaya surgawi mengalir melalui tubuh Yang Xiaotian. Sementara itu,
Ki naga klan naga iblis melesat ke dalam gudang langit, menyapu langit dan bumi. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya dilahap dan dihancurkan, membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua khawatir. Tepat saat Yang Xiaotian sedang bertapa dalam pengasingan, sesosok di bagian benua ini meninju dan membunuh seekor binatang buas, lalu merasakan ki naga yang membumbung tinggi dari jauh, sangat terkejut. Sosok ini tak lain adalah Invincible Zantian dari Invincible Sect dari Chaos Domain. Kali ini, banyak ahli dari Chaos Domain berpartisipasi dalam medan perang Myriad Realms, bukan hanya Invincible Zantian, tetapi juga Lei Wantian, penguasa kota Chaos, dan dewa pengobatan Chaos dari Chaos Domain. Naga Ki, mungkinkah itu klan naga iblis dari sarang naga? Klan naga iblis telah muncul. Wajah Zantian yang tak terkalahkan dipenuhi ketakutan, lalu ia buru-buru melarikan diri sambil menunjukkan niat membunuhnya. Guo Yun, dimanapun kau berada, aku akan menemukanmu. Dia menerima berita bahwa penguasa langit dan bumi Guo Yun juga memasuki medan perang alam segudang. Memang, guru Yang Xiaotian di domain surgawi, penguasa langit dan bumi Guo Yun, juga turut serta dalam medan perang alam segudang ini, dan bukan hanya penguasa langit dan bumi, tetapi guru Yang Xiaotian lainnya, penguasa langit dan bumi Zumo juga turut serta. Medan perang Myriad Realms merupakan ajang paling akbar di Myriad Domains, dengan para ahli dari Divine Domain, Chaos Domain, Dao Domain, Sword Domain, dan Dominator yang hampir semuanya berpartisipasi. Tentu saja, ada juga alam iblis dan neraka. Bahkan banyak ahli dari alam naga, yang sangat jauh dari 4 dunia Institut Suci Agung, turut berpartisipasi. Alam naga dalam berbagai domain sebanding dengan alam kematian. Di benua terdekat, Hou Longxian menghantam kehampaan dengan pukulan, mengubah binatang buas yang menyerang menjadi ketiadaan, lalu dengan dingin berkata, Yang Mulia Guru Suci, Yang Xiaotian. Setelah beberapa hari penyelidikan, dia sudah yakin bahwa orang yang membunuh Liu Haili dan Chen Ming, menantang otoritas alam atas, memang guru suci yang mulia Yang Xiaotian. Dia melihat peringkatnya. Karena Yang Xiaotian sedang menyendiri sambil mengonsumsi obat-obatan suci, peringkatnya perlahan turun ke posisi ke-10. Yang Xiaotian, kuharap kau tidak ditemukan olehku. Kata Hou Longxian dingin, lalu terbang menuju benua tempat Yang Xiaotian berada. Dia menerima kabar bahwa klan naga iblis dari sarang naga telah muncul. Yang lain takut menghindari klan naga iblis, tetapi dia ingin bertemu dengan klan naga iblis. Karena munculnya klan naga iblis, benua tempat Yang Xiaotian berada menjadi lebih kacau, berdarah, dan penuh pembunuhan. Banyak ahli yang melarikan diri dari benua ini, tetapi beberapa mengandalkan kekuatan mereka, menyerbu benua ini untuk memburu klan naga iblis. Klan naga iblis adalah makhluk di medan perang Myriad Realms, dan memburu mereka juga akan menghasilkan poin kontribusi. Ketika Yang Xiaotian mengonsumsi dan memurnikan 2 buah suci roh naga berusia 80 juta tahun itu, menerobos ke tahap tengah dominator lapisan kedua, 2 tahun dan 10 bulan telah berlalu. Karena dia untuk sementara tidak dapat memurnikan mutiara naga suci itu, Yang Xiaotian keluar dari pengasingannya. Saat muncul, Yang Xiaotian menyaksikan kehancuran di sekitarnya, tanah hancur total hingga tidak dapat dikenali lagi. Daerah tempat dia berada seharusnya baru saja menjadi lokasi pertempuran baru-baru ini. Untungnya, dia mengasingkan diri jauh di bawah tanah dan mengatur Grand Array, jadi dia tidak terpengaruh. Yang Xiaotian memeriksa peringkat dan menemukan bahwa ia telah jatuh ke tingkat terbawah, poin kontribusinya tetap tidak berubah selama 2 tahun terakhir, telah lama dilampaui oleh berbagai pakar. Sekarang peringkat 10 teratas masih ditempati oleh tokoh alam atas seperti Hou Longxian, Zhao Tianxiang, Wang Yue, dan Wu Guangyu. Yang Xiaotian menerobos kehampaan dan pergi. Klan naga iblis kini tengah mencarinya sepenuhnya, jadi benua ini bukan lagi tempat yang bisa ditinggalinya. Karena itu, ia memburu binatang buas sambil terbang menuju benua tetangga. Dengan Yang Xiaotian yang terus memburu binatang buas, poin kontribusinya melonjak sekali lagi, kembali ke angka 100.000 teratas setelah sehari. 2 hari kemudian, ia sudah kembali ke kisaran 10.000. 10 hari kemudian, ia masuk dalam 100 teratas. Ketika Yang Xiaotian tiba di benua tetangga, ia kembali masuk dalam 10 besar. Tak lama setelah Yang Xiaotian memasuki benua tetangga, dari jauh ia melihat beberapa murid keluarga terbang cepat di depan. Cepat, kota di benua ini telah dibuka. Ayo cepat masuk ke kota, kita mungkin menemukan harta karun langka, kata salah satu murid keluarga dengan penuh semangat. Di medan perang Myriad Realms, setiap benua memiliki sebuah kota.
Di dalam kota, terdapat ramuan yang tak terhitung jumlahnya, air suci Dao Surgawi, senjata suci, dan beberapa ramuan bahkan disempurnakan oleh para ahli dewa pengobatan alam atas, yang kualitasnya jauh melampaui ramuan alam bawah. Terlebih lagi, kota itu bahkan mungkin berisi ramuan dewa berusia 80 juta tahun. Begitu kota terbuka, siapapun dapat masuk dan mengambil sumber daya ini. Mendengar ini, Yang Xiaotian juga melesat menuju kota di depan. Di dalam kota, peraturan menyatakan bahwa orang yang berada di alam tinggi tidak dapat menyerang orang yang berada di alam rendah, hanya mereka yang berada di alam yang sama yang dapat menyerang orang lain yang berada di alam yang sama atau lebih tinggi, jadi dia tidak khawatir bertemu dengan orang-orang seperti penguasa iblis Yin Yang atau penguasa segala kejahatan saat itu. Dengan gerakan ruang waktu seketika Yang Xiaotian yang berkelanjutan, dia akhirnya melihat kota itu. Biasanya, kota itu diselimuti oleh larangan arai besar dengan gerbang-gerbang tertutup, tetapi kini larangan arai besar kota itu telah dibuka sepenuhnya, dan gerbang-gerbangnya terbuka lebar. Banyak pakar sudah memasuki kota dari segala arah dengan tergesa-gesa. Bab 1585, jangan keluar tanpa memperoleh obat surgawi berusia 80 juta tahun. Yang Xiaotian, melihat situasi tersebut, dengan cepat terbang menuju kota. Kota itu luas, sebanding dengan kota-kota utama di banyak tanah suci. Saat Yang Xiaotian memasuki kota, dia melihat banyak ahli di dalamnya bertarung untuk merebut ramuan, obat-obatan surgawi, dan air suci Dao Surgawi dari dalam kota. Yang Xiaotian mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan terbang menuju wilayah pusat kota. Karena harta karun seperti ramuan surgawi 80 juta tahun dan air surgawi lapisan surgawi ketujuh semuanya terletak di area paling pusat kota. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian terbang menuju area pusat, dari kejauhan ia melihat sosok yang dikenalnya terbang menuju area pusat dari arah lain. Sosok yang dikenalnya itu tak lain adalah rivalnya, Zhu Wenhong dari Akademi Suci Dao Surgawi. Pada saat ini, Zhu Wenhong juga melihat Yang Xiaotian dari kejauhan. Awalnya terkejut, lalu ia bersukacita, hatinya dipenuhi niat membunuh, dan tertawa terbahak-bahak, Yang Xiaotian, ternyata kau. Lama tak jumpa, Yang Xiaotian mengabaikan Zhu Wenhong dan terus terbang menuju area pusat kota. Zhu Wenhong menatap sosok Yang Xiaotian dan terkekeh gelap, Yang Xiaotian, kau sedang mencari kematian. Dibatasi oleh aturan ruang medan perang Myriad Realms, di dalam kota, dia tidak dapat menyerang Yang Xiaotian, tetapi kota itu hanya akan tetap terbuka selama 100 hari. Setelah 100 hari, itu akan ditutup. 100 hari kemudian, Yang Xiaotian hanya bisa meninggalkan kota. Begitu berada di luar kota, dia bisa membunuh Yang Xiaotian sesuka hatinya. Yang Xiaotian, mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos kali ini. Zhu Wenhong tertawa sinis. Pada saat itu, sosok lain juga memperhatikan Yang Xiaotian, sama-sama dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini adalah Dewa Pedang Pembantai Surgawi, Dewa Pedang kedua yang ditemui Yang Xiaotian di dunia angin dan guntur di Tanah Suci Kiamat. Yang Xiaotian. Tatapan Dewa Pedang Pembantai Surgawi berubah dingin saat dia menatap Yang Xiaotian, mencegahnya melarikan diri. Yang Xiaotian merasakan niat membunuh Dewa Pedang Pembantai Surgawi dan menoleh, melihat Dewa Pedang Pembantai Surgawi dari kejauhan, alisnya berkerut. Ia tak menyangka akan bertemu Zhu Wenhong dan Dewa Pedang Pembantai Surgawi saat memasuki kota kali ini. Kalau saja Tuan Ding ada di sini, tentu dia tidak akan takut kepada mereka berdua, tetapi Tuan Ding tidak hadir. Yang Xiaotian segera menenangkan diri dan terus terbang menuju wilayah tengah. Pertama, dia perlu merebut ramuan surgawi 80 juta tahun dan air surgawi lapisan surgawi ketujuh dari pusat kota. Adapun Zhu Wenhong dan Dewa Pedang Pembantai Surgawi, dia akan menanganinya nanti. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian tiba di wilayah tengah. Setibanya di sana, banyak pakar yang menyerang pembatasan terhadap istana di wilayah tengah. Mendapatkan harta karun seperti air surgawi lapisan surgawi ketujuh dan ramuan surgawi 80 juta tahun bukanlah tugas yang mudah. Harta karun ini tersembunyi di dalam istana-istana di wilayah pusat, dan batasan-batasan yang ada harus dilanggar untuk mendapatkannya kembali. Yang Xiaotian mengamati istana-istana itu sekilas, dan akhirnya, tatapannya tertuju pada istana terbesar di bagian depan. Istana ini kemungkinan besar menyimpan air surgawi lapisan surgawi ketujuh dan ramuan surgawi 80 juta tahun. Yang Xiaotian mendarat di depan istana. Pada saat itu, di depan istana berdiri seorang tetua yang tinggi, membelakangi Yang Xiaotian, memancarkan ki pedang yang mengerikan dan hawa dingin, menghalangi siapapun yang mendekat.
Melihat sesepuh dengan pedang patah di punggungnya, Yang Xiaotian teringat akan sosok yang sangat kuno, Tetua Iblis Pedang Patah. Tetua Iblis Pedang Patah konon merupakan salah satu makhluk tertua, begitu tua hingga tak seorang pun tahu berapa tahun usianya. Bertahun-tahun yang lalu, Tetua Iblis Pedang Patah ini pernah menyapu dunia kuno dengan pedang patah yang tak tertandingi. Dia kemudian menghilang dari dunia, dan tidak pernah menyangka akan muncul di medan perang Myriad Realms kali ini. Tetua Iblis Pedang Patah tengah mempelajari formasi pedang tertinggi di dalam istana. Alisnya berkerut, telah mencoba puluhan metode namun tak mampu mematahkan formasi pedang tertinggi istana. Yang Xiaotian juga tiba di depan istana. Melihat seorang pemuda juga mendekati istana untuk memahami susunan pedang istana, Tetua Iblis Pedang Patah terkejut. Ia telah mempelajari susunan pedang istana selama setengah hari, dan para ahli lain yang ingin memahami susunan pedang mengenalinya dan menghindarinya, memutar arah dari jauh, tidak berani mendekat. Namun pemuda ini memberanikan diri mendekat untuk memahami susunan pedang istana. Anak muda, apakah kau tidak takut padaku? Tanya Tetua Iblis Pedang Patah sambil menatap Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mempelajari susunan pedang istana dan berkata, mengapa aku harus takut padamu? Tetua Iblis Pedang Patah tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Menarik, apakah pemuda ini tidak mengenalinya? Memang, dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan tidak banyak orang yang dapat mengenalinya. Melihat Yang Xiaotian serius mempelajari susunan pedang istana, ia tertawa, anak muda, susunan pedang istana ini tidak bisa kau pahami, apalagi kau. Bahkan jika para tetuamu datang, mereka mungkin tidak akan memahaminya dalam ratusan tahun. Tidak mengherankan jika Tetua Iblis Pedang Patah begitu percaya diri. Ia terobsesi dengan ilmu pedang, dan kultivasinya dalam ilmu pedang sangat tinggi. Sebelum mengasingkan diri, ia tak terkalahkan di dunia kuno, dan setelah mengasingkan diri, kultivasi ilmu pedangnya semakin mendalam. Bahkan dia tidak percaya diri dalam memahami susunan pedang istana ini dalam 100 hari, bagaimana mungkin seorang dominator lapisan kedua yang kecil dapat memahaminya. Yang Xiaotian tiba-tiba berkata, bagaimana jika aku bisa menghancurkan susunan pedang istana ini dalam waktu 1 jam? Mendengar ini, Tetua Iblis Pedang Patah tertawa terbahak-bahak, anak muda, apakah kau yakin ingin menghancurkan susunan pedang istana ini dalam waktu 1 jam? Jika aku menghancurkan formasi pedang istana dalam waktu 1 jam, kau bantu aku menghadapi mereka berdua, kata Yang Xiaotian, lalu menatap Zhu Wenhong dan Dewa Pedang Pembantai Surgawi di kejauhan. Tetua Iblis Pedang Patah melirik Zhu Wenhong dan Dewa Pedang Pembantai Surgawi, lalu tertawa, jika kalian bisa menghancurkan formasi pedang istana dalam waktu 1 jam, aku akan menjadikan kalian muridku. Namun, jika kau tidak bisa menghancurkan susunan pedang istana ini dalam waktu 1 jam, aku akan memastikan kau mati tanpa jejak. Yang Xiaotian mengerutkan kening dan berkata, menjadi muridmu. Aku khawatir kau tidak memenuhi syarat. Dia tidak lagi memperhatikan Tetua Iblis Pedang Patah yang berwajah muram dan terus memahami susunan pedang istana. Dalam waktu singkat, dia memahami susunan pedang istana, dan dengan jentikan tangannya, naga pedang yang terbentuk dari ki pedang melesat ke arah susunan pedang istana, yang seketika lenyap disertai suara dengungan. Tetua Iblis Pedang Patah dipenuhi keheranan. Pada saat ini, Yang Xiaotian melangkah maju dan memasuki istana. Begitu Yang Xiaotian memasuki istana, susunan pedang memulihkan dirinya sendiri. Melihat siluet Yang Xiaotian memasuki istana, Tetua Iblis Pedang Patah tertawa setelah keterkejutan awalnya, anak muda, aku tidak menyangka bakat pedang Daomu begitu tinggi. Karena kau telah menghancurkan formasi pedang istana, sekarang kau adalah muridku. Murid yang baik, setelah memasuki istana, kau harus membawakan semua ramuan surgawi 80 juta tahun dan air surgawi lapisan surgawi ke-7 untukku. Kalau kau tidak mengeluarkan ramuan surgawi 80 juta tahun dan air surgawi lapisan surgawi ke-7, jangan keluar. Kalimat terakhir tidak diragukan lagi merupakan ancaman. Kalau saja Yang Xiaotian tidak mengeluarkan ramuan surgawi 80 juta tahun dan air surgawi lapisan surgawi ke-7, dia mungkin juga akan mati di dalam. Yang Xiaotian melangkah lebih jauh ke dalam istana, mencapai aula besar, lalu setelah mengamatinya, dia melihat beberapa ruangan di dalam istana dan dengan santai berjalan menuju ruangan pertama. Sejak Yang Xiaotian memasuki aula besar istana, Tetua Iblis Pedang Patah tidak dapat melihat situasi di dalam dan hanya bisa menunggu di luar. Bab 1586, Murid yang baik, kamu akhirnya keluar. Yang Xiaotian memasuki ruangan pertama, hanya melihat sebuah buku di dalamnya. Karena penasaran,
Dia membukanya. Buku ini adalah buku alkimia alam atas. Buku ini mencatat beberapa teknik alkimia dari alam atas. Akan tetapi, teknik alkimia ini, meskipun bagus, masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan berbagai teknik sakral milik dewa pengobatan alam atas. Yang Xiao Tian tidak begitu tertarik, memasukkan buku itu ke dalam saku, dan pindah ke ruangan kedua, di mana terdapat kuali obat dan tidak ada yang lain. Yang Xiao Tian membuka ruang dalam kuali obat, tetapi mendapati ruangan itu benar-benar kosong. Ia mengambil kuali itu dan menuju ke ruang ketiga. Di dalam ruang ketiga ada embrio pedang kekacauan seukuran kepalan tangan. Embrio pedang keos adalah harta karun langka bagi para ahli dao pedang, tetapi Yang Xiao Tian agak kecewa saat melihatnya. Embrio ini jauh lebih kecil daripada embrio pedang keos yang ia peroleh di domain pedang. Yang Xiao Tian dengan hati-hati menyimpan embrio pedang kekacauan dan pindah ke ruangan keempat dan terakhir. Jika ruangan terakhir tidak berisi ramuan surgawi 80 juta tahun dan air surgawi lapisan surgawi ketujuh, dia akan pergi dengan tangan kosong. Yang Xiao Tian mendorong pintu batu ke ruang keempat, hanya untuk menemukan sebuah vas giok di dalamnya. Setelah ragu sejenak saat melihat vas giok, Yang Xiao Tian akhirnya membukanya. Seketika, aura roh kudus yang pekat meletus bagai gunung berapi. Di dalamnya, ada sejumlah besar air surgawi lapisan surgawi ketujuh, lebih dari 700 teguk. Melihat banyaknya air surgawi lapisan surgawi ketujuh di dalam vas giok, Yang Xiao Tian hanya bisa menyeringai pahit. Meskipun ia membutuhkan air surgawi lapisan surgawi ketujuh, apa yang paling ia butuhkan adalah ramuan surgawi 80 juta tahun. Awalnya, dia berasumsi istana ini akan berisi ramuan surgawi 80 juta tahun. Dia dengan hati-hati menyimpan 700 teguk air surgawi lapisan ketujuh surgawi. Menemukan air surgawi lapisan surgawi ketujuh dalam jumlah yang begitu banyak tidaklah buruk. Jika ia memilikinya dalam jumlah yang cukup, tubuh surgawi dao surgawinya berpotensi menembus ke lapisan ke-26. Keluar dari ruangan keempat, Yang Xiao Tian kembali ke aula besar, melanjutkan pencarian di setiap sudut. Di tempat yang tidak mencolok di dalam aula besar, ia menemukan mekanisme Grand Array. Melihat mekanisme Grand Array memberi Yang Xiao Tian harapan, jadi ia mulai memahami rune formasi Array di dalamnya. Hanya ada 4 rune Great Array. Mereka agak mirip dengan Primordial Divine Array for Symbols Divine Array tetapi jauh lebih rumit. Butuh waktu sehari penuh bagi Yang Xiao Tian untuk sepenuhnya memahami 4 Great Array rune, setelah itu ia membuka mekanisme Grand Array. Sebuah gerbang luar angkasa muncul di hadapan Yang Xiao Tian. Setelah memastikan keamanannya, Yang Xiao Tian melangkah masuk. Saat memasuki ruangan itu, dia mendapati ruangan itu kosong, hanya terisi oleh aura roh kudus yang sangat pekat. Melihat ruang yang hanya dipenuhi aura roh kudus membuat Yang Xiao Tian tercengang. Apakah mekanisme Grand Array yang begitu rumit ini dibuat hanya untuk memelihara aura roh kudus? Setelah mengamati tempat itu dengan saksama, dia harus mengakui bahwa tempat itu memang tidak berisi apapun kecuali aura roh kudus. Memakan dan mengolah aura roh kudus ini dapat mempercepat latihan, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan ramuan surgawi 80 juta tahun. Meskipun enggan, Yang Xiao Tian harus mengumpulkan aura roh kudus menggunakan vas giok. Sementara itu, Tetua Pedang Iblis, melihat Yang Xiao Tian sudah berada di dalam selama lebih dari seharian tanpa keluar, mulai tidak sabar. Nak, sebaiknya kau cari ramuan surgawi 80 juta tahun dan air surgawi lapisan surgawi ketujuh. Kalau tidak, hehe, mata Tetua Pedang Iblis berkilat penuh kebencian. Tepat saat dia mulai tidak sabar, pintu istana terbuka, dan sesosok muncul dari balik pintu, Yang Xiao Tian, sosok yang telah ditunggunya. Melihat Yang Xiao Tian, Tetua Pedang Iblis tertawa, murid yang baik, akhirnya kau keluar. Tanpa menunggu Yang Xiao Tian keluar dari formasi pedang istana, ia mengulurkan tangannya, di mana ramuan surgawi 80 juta tahun dan air surgawi lapisan surgawi ketujuh. Serahkan. Yang Xiao Tian melangkah keluar dari formasi pedang istana, menatap Tetua Pedang Iblis yang tak tahu malu di hadapannya, dan dengan dingin menjawab, tidak ada ramuan surgawi 80 juta tahun. Wajah Tetua Pedang Iblis menjadi gelap, dan dia terkekeh, nak, ulangi sekali lagi. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk menyerahkan ramuan surgawi 80 juta tahun dan air surgawi lapisan surgawi ketujuh. Enyahlah. Sejauh yang kau bisa, balas Yang Xiao Tian dingin. Tetua Pedang Iblis tercengang, matanya berkilat niat membunuh yang mengerikan. Nak,
aku akan membuatmu mengalami kematian paling menyakitkan yang bisa dibayangkan. Pedang patah di belakangnya berdengung, melepaskan ki pedang yang mengerikan. Namun, saat ki pedang yang menakutkan terpancar dari pedang yang patah itu, awan guntur kesengsaraan yang mengerikan tiba-tiba muncul di kehampaan, menyelimuti tetua pedang iblis sepenuhnya. Kekuatan awan guntur kesengsaraan ini melampaui imajinasi siapapun. Merasakan aura mengerikan dari awan guntur kesengsaraan, wajah tetua pedang iblis berubah drastis, dengan cepat menghilangkan semua ki pedangnya. Dia melotot ke arah Yang Xiaotian, hasrat membunuhnya kuat, kita lihat saja nanti, apakah kau yang mati atau aku yang tersesat saat kota ini ditutup 100 hari lagi. Dengan itu, dia menghilang dari tempat itu. Sambil menyaksikan tetua pedang iblis pergi, Yang Xiaotian melihat ke arah istana-istana lainnya, menyadari bahwa banyak pembatasan istana telah dibuka oleh orang lain, dan harta karun mereka telah dirampas. Namun, masih ada satu istana yang bahkan banyak ahli pun tidak dapat membukanya. Melihat istana yang jauh itu, Yang Xiaotian merasakan gelombang ketertarikan dan berjalan mendekat. Susunan agung ini adalah susunan agung api surgawi kekacauan 5 elemen, yang membutuhkan 5 jenis api surgawi kekacauan untuk menghancurkannya, ujar seorang ahli yang berdiri di depan istana sambil menggelengkan kepala. Tak seorang pun di dunia ini yang mampu membuka susunan agung ini. Pada saat itu, Yang Xiaotian tiba di depan istana. Setelah mempelajari 5 elemen Chaos Divine Fire Grand Array sejenak, ia memanggil 5 dari 9 api surgawi Chaos Agung. Saat kelima api surgawi Chaotic Agung dipanggil secara bersamaan, api Chaos yang mengerikan itu mengejutkan para ahli dari semua sisi, menyebabkan mereka mundur ketakutan. 5 api surgawi yang sangat kacau. Pakar yang baru saja mengklaim tak seorang pun bisa membuka Grand Array itu menatap Yang Xiaotian dengan kaget, apakah kau penguasa kepala naga? Bahkan mereka yang tidak mengenal Yang Xiaotian, saat melihat 5 api surgawi yang besar dan kacau, dapat menebak identitasnya. Lagi pula, hanya Yang Xiaotian yang bisa mengendalikan 5 api surgawi chaotic besar di dunia. Itu adalah penguasa kepala naga. Di antara para ahli di sekitarnya, kegembiraan tumbuh saat mereka menyadarinya. Yang Xiaotian tersenyum dan mengangguk ke arah mereka, lalu mengaktifkan kekuatan 5 api surgawi kekacauan besar, menyebabkan 5 elemen kekacauan api surgawi agung bersinar terang sebelum menampakkan pintu masuk ruang angkasa. Melihat ini, Yang Xiaotian segera menyelinap melalui pintu masuk ruang angkasa. Seketika, pintu masuk ruang angkasa Grand Array tertutup. Begitu berada di dalam Grand Array, Yang Xiaotian mendapati dirinya di aula besar istana surgawi. Mengamati aula besar, yang hampir identik dengan yang sebelumnya, Yang Xiaotian berhenti sejenak sebelum memulai pencariannya. Semoga saja kali ini dia tidak pulang dengan tangan kosong lagi. Bab 1587, lari cepat gila untuk 300 juta poin kontribusi. Tidak lama kemudian, di dalam aula, Yang Xiaotian menemukan mekanisme formasi besar lainnya. Mekanisme pembentukan besar ini bahkan lebih rumit dan misterius. Melihat mekanisme formasi besar ini, Yang Xiaotian ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk membukanya dan melihatnya. Kali ini, mekanisme formasi besar juga terkait dengan api, dan Yang Xiaotian menghabiskan 2 hari untuk memahaminya dan membukanya. Ketika Yang Xiaotian membuka mekanisme dan memasuki ruang dalam formasi agung, dia mendapati dirinya berada di sebuah taman obat yang dipenuhi dengan ramuan dewa sistem api. Di dalam kebun obat ini, berbagai macam ramuan dewa sistem api ditanam. Yang Xiaotian belum pernah melihat kebun obat dengan begitu banyak ramuan dewa sistem api. Ramuan dewa sistem api ini memancarkan berbagai macam api, yang satu lebih menyilaukan daripada yang lain, membuat orang pusing kegirangan karena Yang Xiaotian menemukan 2 ramuan dewa sistem api berusia 80 juta tahun. Melihat 2 ramuan dewa sistem api berusia 80 juta tahun, Yang Xiaotian tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya, kedua ramuan ini berkualitas tinggi, dan dengan mengonsumsi dan memurnikannya, dia berharap dapat menerobos ke lapisan ketiga dominator. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu dan segera mengumpulkan 2 ramuan dewa sistem api berusia 80 juta tahun ini bersama dengan semua ramuan dewa lainnya di taman. Di taman itu, sementara tanaman herbal suci lainnya belum berusia 80 juta tahun, banyak di antaranya yang berusia 70 juta tahun. Tepat saat Yang Xiaotian sedang mengumpulkan ramuan-ramuan suci dari kebun, berita mengenai keberadaannya di kota tersebar kemana-mana. Hou Longxian mengetahui bahwa Yang Xiaotian berada di benua tetangga dan telah memasuki kota di sana, dan mengabaikan perburuan klan naga iblis, dia dengan cepat terbang menuju benua Yang Xiaotian.
Sementara itu, Hou Longxian menggunakan jimat ruang waktu, mencapai cakrawala dalam sekejap mata. Yang Xiao Tian, mata Hou Longxian dipenuhi dengan niat membunuh. Baru-baru ini, dia telah menanyakan dengan jelas tentang beberapa perbuatan Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian telah melampaui pemahamannya. Semakin jelas pertanyaannya, semakin kuat niat membunuhnya terhadap Yang Xiao Tian. Dengan kecepatannya saat ini, dikombinasikan dengan penggunaan jimat ruang waktu yang berkelanjutan, ia dapat mencapai kota Yang Xiao Tian dalam waktu tidak lebih dari 20 hari. Dengan demikian, ia dapat tiba sebelum kota tempat Yang Xiao Tian berada ditutup. Saat Hou Longxian berlari menuju kota Yang Xiao Tian mengumpulkan semua ramuan dewa dari taman, lalu mencari ke setiap sudut istana, menemukan pedang dewa sistem api, dan kemudian meninggalkan istana. Namun, saat meninggalkan istana, Yang Xiao Tian pergi melalui formasi transmisi di dalam istana. Di halaman belakang istana, Yang Xiao Tian menemukan formasi teleportasi spasial, dan meskipun dia tidak tahu kemana formasi itu dipindahkan, dia harus mencobanya. Ketika Yang Xiao Tian mengaktifkan formasi teleportasi spasial, ia tersedot ke lorong spasial, dan setelah transformasi angin puyuh, pemandangannya berubah, ia tiba di udara di atas sungai. Menatap sungai di depan dan pegunungan luas di sekitarnya, Yang Xiao Tian menghela napas lega, ternyata, dia telah meninggalkan kota dan berada di tempat yang jauh. Akhirnya, dia berhasil menyingkirkan Zhu Wenhong, Dewa Pedang Pembantai Surgawi, dan Iblis Kebencian Abadi. Yang Xiao Tian melihat suatu arah dan terbang cepat ke arahnya. Sementara itu, Iblis Kebencian Abadi, Dewa Pedang Pembantai Surgawi, dan Zhu Wenhong masih fokus di istana, menunggu Yang Xiao Tian. Hari-hari berlalu, dan Yang Xiao Tian tak kunjung muncul. Awalnya, Iblis Kebencian Abadi tidak curiga, tetapi setelah 10 hari berlalu tanpa Yang Xiao Tian muncul, firasat gelisah muncul, dan ia pun dengan panik menyerang arai besar api surgawi kekacauan 5 elemen. Dewa Pedang Pembantai Surgawi, Zhu Wenhong, dan yang lainnya juga menyadari ada sesuatu yang salah dan ikut menyerang. Saat Iblis Kebencian Abadi dan yang lainnya menyerang 5 elemen kekacauan api surgawi besar, mereka tiba-tiba menyadari bahwa poin Yang Xiao Tian meroket. Kecepatan peningkatannya begitu cepat dan mencengangkan. Melihat hal itu, wajah Iblis Kebencian Abadi menjadi gelap. Tanpa diragukan lagi, Yang Xiao Tian telah meninggalkan kota dan sedang berburu binatang buas. Jika dia masih di dalam istana, poin Yang Xiao Tian tidak mungkin melonjak secepat ini. Yang Xiao Tian, bahkan jika kau lolos dari kota ini, kau tak akan lolos dari benua ini. Iblis Kebencian Abadi segera berubah menjadi cahaya pedang, menghilang dari tempat asalnya, meninggalkan kota dan mencari Yang Xiao Tian dengan sekuat tenaga. Dalam pandangannya, bahkan di alam dominator, Yang Xiao Tian tidak akan secepat itu, mencari dengan sekuat tenaga, dia akhirnya akan menemukan Yang Xiao Tian. Pada hari-hari berikutnya, poin Yang Xiao Tian meroket tajam. Awalnya, pencarian Yang Xiao Tian di kota itu untuk mendapatkan ramuan dewa berusia 80 juta tahun menjatuhkan peringkatnya dari 100 teratas, tetapi ia segera masuk kembali ke 10 besar dan secara mengejutkan masuk 5 besar. Akhirnya keempat, hanya berada di peringkat di belakang Hou Longxian, Zhao Tianxiang, dan Wang Yue. Meskipun Yang Xiao Tian menduduki peringkat keempat, selisih poin dengan Hou Longxian yang berada di peringkat pertama sangat besar. Meski baru beberapa bulan berada di medan perang Myriad Realms, Hou Longxian sudah punya 3 juta poin. Dan Yang Xiao Tian hanya memiliki sedikit lebih dari 900.000. Di atas pegunungan tertentu, Yang Xiao Tian memanggil 2 cincin dewa berusia 90 juta tahun secara bersamaan, dan di bawah kekuatan 2 cincin dewa berusia 90 juta tahun tersebut, ruang waktu gunung tersebut menjadi stagnan. Seketika, naga suci kekacauan 9 Jiulong membuka mulut naga mereka yang besar, menyemburkan sinar naga yang mengerikan ke 9 penjuru. 9 sinar naga menerjang binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Burung Phoenix api biru mengepakkan sayapnya, api biru yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan bagaikan meteor yang berapi-api, menghancurkan binatang buas satu demi satu. Dalam sekejap mata, Yang Xiao Tian memperoleh puluhan ribu poin. Awalnya dengan poin lebih dari 900.000, Yang Xiao Tian berhasil menembus hingga lebih dari 1 juta poin. Selama insiden sarang naga, Yang Xiao Tian dikejar oleh leluhur naga iblis Li Junwei. Selama insiden kota, ia diancam oleh iblis kebencian abadi, yang semuanya membuat Yang Xiao Tian kesal. Kalau dia punya kekuatan yang tak terkalahkan, kenapa dia harus takut pada leluhur naga iblis, atau iblis kebencian abadi? Maka,
Setelah meninggalkan kota itu, Yang Xiaotian memutuskan untuk memburu binatang buas dengan sekuat tenaga, berlari kencang dengan gila-gilaan demi 3 juta poin. Jika dia bisa menjadi penguasa Myriad Domains dan menguasai kekuatan Myriad Domains, maka sudah saatnya baginya untuk memburu Li Junwei, iblis kebencian abadi, penguasa segala kejahatan, penguasa iblis Yin Yang, dan menghancurkan mereka semua. Sedangkan untuk 2 ramuan dewa sistem api berusia 80 juta tahun yang diperolehnya, dia juga tidak mengonsumsinya untuk dibudidayakan. Tidak peduli berapa banyak ramuan suci 80 juta tahun yang dia konsumsi, dalam 30 tahun ini, dia tidak mungkin melampaui leluhur naga iblis atau iblis kebencian abadi. Jadi, begitu dia menjadi Master of Myriad Domains, mengendalikan kekuatan Myriad Domains, dan mencapai kekebalan, akan ada banyak waktu untuk menghabisi mereka saat itu. Menyaksikan kekuatan 2 cincin dewa besar membantai puluhan ribu binatang buas di pegunungan, memperoleh lebih dari 3.000 poin dalam sekejap, Yang Xiaotian masih merasa itu terlalu lambat, jadi dia memanggil sifat Dharma langit dan buminya. Dia bermaksud melampaui 3 juta poin Hou Longxian dalam 1 hari. Saat Yang Xiaotian memanggil alam Dharma langit dan bumi yang pertama, dunia seketika menjadi gelap, entitas gelap raksasa terwujud di belakang Yang Xiaotian. Sebelumnya, iblis kebencian abadi dan yang lainnya telah melihat sifat Dharma langit dan bumi milik Yang Xiaotian, dan jaraknya 10.000 mil, tetapi sekarang, di bawah kendali Yang Xiaotian, entitas yang sepenuhnya diselimuti kegelapan ini membubung tinggi secara eksplosif, mencapai ketinggian 1 juta mil. Ketika Dharma alam langit dan bumi yang gelap tumbuh hingga 1.000.000 mil, 1.000 pasang mata melepaskan cahaya merah darah, meledak ke seluruh penjuru dunia. Dalam radius 1.000.000 mil, semua binatang buas hancur berkeping-keping. Bab 1588, satu serangan memusnahkan 100.000, peringkat pertama. Dalam sekejap, poin kontribusi Yang Xiaotian di papan peringkat melesat dan melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, jumlahnya meroket dari 1 juta poin menjadi 1.100.000. Satu serangan, 10.000 binatang dibantai. Betapa besarnya lonjakan itu. Betapa mengagumkan, betapa menggembirakannya, Yang Xiaotian merasakan seluruh darahnya mendidih. Api hitam menyala di sekujur tubuhnya. Inilah darahnya yang terbakar saat kekuatannya mencapai puncaknya. Semua orang terkejut melihat poin Yang Xiaotian tiba-tiba melonjak 100.000 poin. Penguasa kepala naga benar-benar memburu 10.000 binatang ganas dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Kerumunan orang tercengang. Di medan perang Myriad Realms, bahkan banyak ahli mungkin tidak dapat memburu 100 binatang buas dari alam yang sama dalam 1 hari. Namun Yang Xiaotian membunuh 10.000 orang dalam sekejap. Kekuatan pertempuran macam apa ini? Apakah ada kekuatan yang begitu mengerikan di dunia ini? Bagaimana mungkin? Hou Longxian juga terkejut. Ia berasal dari alam atas, memiliki vena suci, tubuh suci Dao, dan jiwa suci. Ia menganggap kekuatan tempurnya tak terkalahkan, tetapi ia tidak bisa memburu 10.000 binatang buas dari alam yang sama dalam sehari. Tetapi Yang Xiaotian, luar biasanya, memburu 10.000 ekor dalam sekejap. Sementara semua orang terkejut, Yang Xiaotian memanggil avatar bumi surgawi kedua. Avatar bumi surgawi kedua, yang bersinar terang, bersandar pada pedang surgawi, yang membesar hingga 1 juta mil. Ketika Yang Xiaotian mengaktifkannya, raksasa cerah, yang sebelumnya bermata tertutup, tiba-tiba membukanya, dan dunia seketika menjadi terang. Di benua tempat Yang Xiaotian berdiri, semua orang mendapat ilusi bahwa cahaya terang menyebar dengan cepat dari langit ke seluruh benua. Saat raksasa cerah membuka matanya, pedang surgawi di tangannya tiba-tiba menusuk ke bawah. Berdengung, tanah hancur, cahaya pedang terpancar tanpa batas, menyebar hingga ke ujung langit dan bumi. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, tubuh semua binatang ganas teriris olehnya. Yang Xiaotian, yang baru saja melonjak ke 1.100.000 poin, kini melonjak lagi, langsung ke 1.210.000. Ini bahkan lebih mengerikan. Sebelumnya 10.000 dalam sekejap, dan sekarang menjadi 11.000. Kerumunan yang sebelumnya sudah terkejut, kini benar-benar tercengang melihat poin Yang Xiaotian melambung lagi hingga 1.210.000, melampaui Wang Yue di tempat ketiga. Apakah papan peringkatnya sudah gila? Kesalahan perhitungan. Hou Longxian juga tercengang, 11.000. Kedua utusan alam atas menyaksikan poin Yang Xiaotian tiba-tiba melonjak seolah dipicu oleh stimulan yang mengerikan, melonjak 10.000 dan kemudian 11.000, membuat mereka bingung. Apakah ada kesalahan pada papan peringkat?
Seru tetua bertubuh gempal dari alam atas, Lin Yang. Penatua lainnya, Sun Feng, terlalu terkejut untuk berbicara, karena mereka berdua tahu papan peringkat tidak mungkin salah perhitungan. Tanpa kesalahan, Yang Xiaotian bisa melenyapkan 10.000-11.000 binatang buas secara instan, betapa mengerikan kekuatan tempurnya. Mereka tak bisa membayangkannya. Tetapi mereka tahu bahwa bahkan jenius paling mengerikan dari alam atas mungkin tidak akan mampu mencapai hal ini di medan perang alam segudang. Memikirkan hal ini, keduanya menarik napas tajam. Dari alam bawah muncullah naga tiran yang mengerikan. Haruskah kita melaporkan ini ke alam atas? Tanya Lin Yang, wajahnya penuh ketakutan. Seseorang seperti ini yang muncul dari alam bawah pasti akan mengguncang surga. Kita tunggu sampai pertempuran alam seribu berakhir, kata Sun Feng, menekan gejolak batinnya. Kita belum bisa kembali ke alam atas untuk saat ini. Mereka berada di alam bawah dan tidak bisa melapor ke alam atas menggunakan jimat pesan. Untuk melapor, mereka harus kembali ke alam atas, tetapi jalur ruang angkasa ke alam atas baru akan terbuka setelah medan perang Myriad Realms berakhir. Jadi, mereka tidak bisa melapor ke alam atas bahkan jika mereka menginginkannya sekarang. Setelah mengaktifkan dua avatar hukum Dao Surgawi Wuji dengan kekuatan penuh, Yang Xiaotian merasa pusing dan kehabisan kekuatan surgawi. Kedua avatar hukum Dao Surgawi Wuji memiliki kekuatan tak terbatas, tetapi membutuhkan kekuatan surgawi dan kekuatan jiwa surgawi yang sangat besar untuk mengaktifkannya. Serangan berkekuatan penuh yang terus-menerus dari kedua avatar ini telah menguras kekuatan surgawi Yang Xiaotian. Terlebih lagi, jiwa surgawinya benar-benar lelah. Yang Xiaotian tidak menyangka akan terkurasnya kekuatan surgawi dan kekuatan jiwa surgawi sebanyak itu dari serangan berkekuatan penuh avatar hukum Dao Surgawi Wuji. Dia segera duduk bersila, menelan eliksir, dan memulihkan kekuatan surgawi dan kekuatan jiwa surgawinya. Setelah beberapa saat, kekuatan surgawi dan kekuatan jiwa surgawinya sedikit pulih. Yang Xiaotian lenyap dalam kehampaan. Namun, konsumsi kekuatan surgawi dan kekuatan jiwa surgawi dari penggunaan penuh kedua avatar hukum Dao Surgawi Wuji terlalu mengerikan. Oleh karena itu, Yang Xiaotian tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka untuk serangan berikutnya. Ia hanya menggunakan setengah dari kekuatan mereka dalam serangan biasa. Meski begitu, pertumbuhan poinnya tetap mencengangkan. Sehari kemudian, poin kontribusinya mencapai 4 juta. Langsung melampaui Hou Longxian, mendorongnya dari posisi teratas. Nama Yang Xiaotian berada di puncak papan peringkat, bersinar dengan terangnya matahari. Dia yang pertama. Semua orang memandang nama Yang Xiaotian di bagian atas, dengan perasaan campur aduk. Hou Longxian mendongak menatap nama Yang Xiaotian di atas namanya sendiri, wajahnya muram. Di alam atas, ia adalah putra kesayangan surga, namun di alam bawah, ia mendapati dirinya dibayangi oleh seekor serangga dari bawah. Sehari kemudian, saat Yang Xiaotian mencapai 4 juta poin dan mengklaim tempat pertama papan peringkat, banyak pakar berkumpul di benua tempat dia berada. Di antara mereka ada banyak ahli dari alam atas. Di sudut benua tempat Yang Xiaotian berdiri, Invincible Zantian menatap nama Yang Xiaotian dengan bingung, apakah itu senama? Dia tidak percaya Yang Xiaotian yang dikenalnya bisa menjadi seorang dominator hanya dalam beberapa ratus tahun. Jadi, apakah itu sebuah nama? Di benua lain yang jauh, Guo Yun, sang penguasa langit dan bumi, menatap nama Yang Xiaotian di puncak papan peringkat, dengan bingung, apakah itu kamu, muridku? Namun dia menggelengkan kepalanya, karena dia tidak percaya murid kesayangannya, meskipun sangat berbakat, bisa menjadi seorang dominator hanya dalam beberapa ratus tahun. Setelah menjadi yang pertama, Yang Xiaotian terus mengaktifkan dua cincin surgawi agung dan dua avatar bumi surgawi, tanpa henti membunuh binatang ganas di sekitarnya. Namun, Yang Xiaotian menyadari bahwa benua ini tidak lagi aman, jadi sambil membunuh binatang buas, dia terus-menerus melakukan gerakan seketika ruang waktu untuk berpindah ke benua yang berdekatan. Poin Yang Xiaotian terus meningkat pada tingkat 3 juta per hari. Suatu hari, saat poin Yang Xiaotian mendekati 10 juta, tiba-tiba poinnya menghilang dari papan peringkat. Kerumunan orang tercengang. Apa yang terjadi? Kenapa poin penguasa kepala naga lenyap? Tanya seorang murid dengan heran. Ketika poin seseorang melampaui poin semua pemain terkuat di edisi sebelumnya dan memecahkan rekor, papan peringkat akan melindungi poinnya, dan hanya dia yang bisa melihatnya, jelas seorang Saint. Namun, setelah pertempuran Myriad Realms selesai, poinnya akan muncul kembali di papan peringkat, dan kita akan dapat melihat poinnya saat itu.